Lihat lah, dalam proses saya umpamanya ketemu dengan rekam rasa saya kan, oh Brawijaya umpamanya gitu loh, dalam keadaan puasa lalu berzikir tarlen ya pelaya pengaluyup loh, kok ada kata-kata alang-alang wulu geni, bumi wulu geni. Lah tentunya ini nggak sembarang orang punya bahasa demikian begitu loh. Lah lalu saya bikin konten umpamanya, oh akan terjadi alang-alang wulu geni, apa yang dimaksud umpamanya ini loh, seperti ini dimungkinkan, kan nggak boleh memastikan, ya kan. Umpamanya bumi wulu geni, lah saya yakin pasti akan terjadi kemarau panjang, cuma timingnya kan saya nggak bisa memastikan. Bumi wulu geni, bumi akan panas sekali, ibaratnya begitu loh. Pernah dapat yang wulu geni itu, Pak? Sudah saya bikin konten juga, bumi wulu geni. Kalau nggak keliru waktu itu saya dari Sri Haji Joyoboyo apa siapa gitu loh. Lah lalu saya bikin konten, umpamanya lagi ya saya mendapat bisikan apa, saya langsung bikin konten. Banyak sekali itu, tentunya nggak ada dalam buku itu, nggak ada bahasa itu. Lalu bagaimana dengan ketika seseorang sudah mengaku ya sampai pada level ya anggap aja pencerahan sejati gitu. Kan sering tuh mendapatkan ya bisikan dari Gusti, dia bilangnya bisikan dari Gusti gitu. Itu jatahmu loh, meskipun bukan istrimu gitu. Oh kamu kayaknya harus bikin rumah yang seperti ini loh. Oh kamu kayaknya harus mengunjungi ini loh. Gimana dengan apa ya, dengan fenomena-fenomena seperti itu yang terjadi pada berbagai macam sesepuh-sesepuh, para praktisi spiritual itu. Gimana, Mbak? Bisa dipastikan kebenarannya apa enggak? Saya tidak akan pernah memuja dan saya pun menghindari mencela, dan saya berupaya tidak akan pernah mencela. Namun kalau menurut saya, satu petunjuk itu perlu dijelaskan kembali. Tadi siang saya dapat petunjuk, namun nanti malam akan saya jelaskan, begitu loh. Dan lalu kelihatannya kalau petunjuk yang sejati itu bahasanya tidak seperti itu, ya bahasanya tidak seperti itu. Umpamanya kan banyak tuh Dewi Rati dan sebagainya, saya dapat petunjuk umpamanya Dewi Bintang, kan beda gitu loh. Nah tentu yang dimaksud Dewi Bintang itu apa dan sebagainya, sebab kan tidak mungkin gaib itu akan terang-terangan. Umpamanya mertua saya, mertua perempuan ini, oh saya kenal dengan istri saya kan karena dia nanyakan sedang sakit ada obatnya enggak. Lalu saya tanyakan, nanti malam coba jawabannya seperti apa. Atau kalau saya mau juga langsung begitu loh. Jawabannya itu, mau kemana kamu? Saya tanya sukmanya. Akan mencari jodoh asli guru langka. Umpamanya ini bahasa gaib. Nggak bisa bahasa gaib itu. Wah ini dawuh dari itu panjenengan. Menurut saya, menurut yang lain monggo. Dawuh dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul jenengan harus bikin bubur suran umpamanya gitu loh. Nggak mungkin akan bahasa seperti itu. Menurut saya, menurut yang lain monggo. Jadi bahasanya itu saloka. Artinya jodoh aslinya hidup itu apa? Mati kan. Guru langka, guru yang tidak kelihatan. Guru yang jarang, oh akan kembali ke gaiban yang tidak kelihatan begitu loh. Lah otomatis bahasanya saya bisa menyimpulkan, oh ini akan jodohnya asli ngurip adalah mati, ini sungguhnya akan mati. Namun saya nggak bisa menyampaikan langsung. Itu Pak Mali, oh ibumu kelihatannya sedang mencari guru begitu loh, nanti kan tambah ilmu umpamanya begitu. Lah ini satu hal yang patut ya, artinya generasi sekarang mesti mempelajari kegaiban yang sejati. Menurut saya adalah versi saya ya, saya nggak perlu dipercaya dan nggak perlu dipuja-puja, nggak perlu, atau dicela-cela nggak perlu gitu loh. Bahkan saya suka dicela malah gitu loh. Nanti kalau terbukti kan baru dia umpamanya kemarin Gunung Semeru meletus yang pertama, 10 bulan sebelumnya saya telah mengatakan bahwa Semeru dimungkinkan akan meletus secara tiba-tiba, dan ternyata terbukti, dan ternyata 1 tahun persis terjadi lagi. Dan niscaya manakala taruhlah Pulang Geni ini belum punya majikan, niscaya akan kembali seperti itu terus begitu. Maksudnya Pulang Geni berarti gunung yang belum punya juru kunci gitu atau gimana? Bukan begitu, setiap
gunung, umpamanya Merapi. Merapi itu kan Korowelang, ya, atau Baru Kelinting. Baru Nah, Kelinting. tentunya ini perlu majikan. Itulah yang saya katakan bahwasanya jin setan nggak bisa dikalahkan, namun perlu majikan. Yang saya katakan demikian, bahwa arep tobat koyo tobat, mau tobat seperti apapun, bangsa jin, setan, pri-prayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, tuyul mbak yul umpamanya gitu loh. Lah, tanpa ada lisensi manusia yang masih hidup di dunia ini, tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya. Artinya saya mengatakan, Kiai Baru Kelinting umpamanya, atau Kiai Pulanggeni, atau jin setan yang lain ini, tanpa ada referensi dari manusia, niscaya dia tidak akan bisa diterima tobatnya. Makanya perlu referensi dari manusia, dan lalu dia itu mendapat taruhlah referensi ini sehingga dia akan diterima tobatnya. Laksana jin setan yang mendukung Kanjeng Nabi Sulaiman ini tentu mendapat referensi dan mendapat pengampunan masuk surga. Namun ketika saya mengatakan, saya meyakini seperti itu. Ketika saya mengatakan setan ada yang masuk surga, setan yang telah tunduk kepada Nabi Sulaiman, mungkin saya dikomplain sama umpamanya ustadz-ustadz itu umpamanya begitu loh. Karena dalam kitab terdahulu yang telah paten, telah dipastikan bahwa setan itu adalah terbuat dari api neraka dan akan membawa teman sebanyak-banyaknya. Lah, kenapa kok ada setan masuk surga? Oh, nanti saya dituntut mah repot. Nah, tapi saya punya keyakinan pribadi dong. Kalau setan yang mendukung Kanjeng Nabi Sulaiman, niscaya telah mendapat pintu tobat dari kesolehannya Kanjeng Nabi Sulaiman. Atau kalau di Jawa itu ya jin setan yang telah tunduk kepada Angling Darmo gitu loh, mendapat lisensi dan lalu sampai kepada kasampurnan. Kalau sana surga, namun kalau Jawa nggak mengenal surga, adanya ngupadi urip kang sempurna, mati kang sampurna. Lah, urip yang sempurna seperti apa? Mati yang sempurna seperti apa? Lah itu kalau diceritakan banyak sekali Mas Indra gitu. Siap. Tapi kebanyakan para pejalan sunyi, pelaku spiritual itu kan punya mimpi, cita-cita seperti Mbah Dharma yang kemudian ya bisa sampai pada level guru patuh atau ketemu yang namanya guru sejati gitu ya, atau rasa sejatinya sudah aktif gitu. Nah, treatmentnya bagaimana? Langkahnya bagaimana yang bisa dipraktikkan teman-teman di rumahnya masing-masing sehingga tanpa berguru ke sana kemari, kan sering itu ditipu guru spiritual dan lain sebagainya, kan banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Saya sedikit mengatakan nanti ya, bahwa begini Mas Indra, adanya unsur dalam jasad manusia itu ada raga. Raga terdiri dari bulu, kulit, daging, balung sayup itu umpamanya. Namun raga taruhlah. Lalu ada raga nggak ada hawa, nggak jadi. Ada raga nggak ada hawa, oke. Ya. Lalu ada raga, ada hawa, nggak ada sukma, nggak jadi. Lalu nggak ada rasa, nggak jadi. Maka kalau semedi saya begitu, monggo ditiru. Tapi kalau salah ya saya mohon maaf gitu loh ya. Dan seyogianya konfirmasi dulu karena saya tidak mengijazahkan. Namun saya cerita ya. Jadi kalau saya duduk bersila, yang saya atur itu adalah rogo, hawa, sukma, rasa dalam pernapasan saya. Sekali lagi, napas pertama saya rogo, napas kedua saya hawa, napas ketiga saya sukma, napas keempat saya rasa. Nah, ketika ini telah nyambung, nih saya jadilah manusia begitu loh. Lah, disitulah cara menemukan ini cara semedi. Lalu semedi, manakala kita makan kenyang, tentunya nggak kalau Mas Indra tadi bilang itu nggak sinergi apa ya, nggak mood gitu loh, nggak mood lah, nggak nyambung gitu aja lah. Lah tentunya ini kita melakukan tirakat kalau istilah Jawa, kalau istilah Pak Kiai saya riado. Lah ini tirakat untuk melatih semedi, namun berbeda lagi tingkatannya manakala khalwat apa halwat gitu loh, tapa. Jadi tirakat dengan tapa saja udah berbeda. Lah kalau untuk menyambungkan itu ya kita tirakat bukan tapa. Lah lalu yang dibawa jangan pernah kita membawa keinginan.
Ketika kita membawa keinginan, ini namanya bukan, menurut saya bukan sembahyang. Iya. Sebab sembahyang itu adanya pasrah bandung, sumende marang takdir, ya. Nah, ketika kita membawa keinginan, ya nggak jadi, gitu loh. Lalu kita terkontaminasi. Di situ adanya apa yang kita bawa itu. Saya maneges. Maneges itu ya mohon kejelasan terhadap Tuhan, terhadap alam. Iya. Atas garis pepesan yang urip. Namun ketika kita membawa keinginan, saya ingin kaya, halu di situ terjadinya. Menurut saya, ya menurut saya. Lah, ketika kita semedi, tentunya di situ saya hanya berserah diri, kalau kata orang pintar gitu loh. Saya hanya maneges. Saya mohon kejelasan atas kondisi sekarang, umpamanya gonjang-ganjingnya gunung-gunung meletus, lalu dan sebagainya. Saya mohon kejelasan, gitu loh. Nah, lalu kalau secara pribadi, kejelasan hidup saya ini akan seperti apa? Saya harus mohon melakukan apa yang saya maksud, bukan mohon ya, kalau saya berserah diri gitu. Lah, ini tahapannya menurut saya. Lalu tirakatnya apa? Ya weton sendiri, lalu jenjem 40. Jenjem 40 dalam per 35 hari itu kan ada 12. Rebopon miswake Jumat Kliwon. Jumat Pahing setupon minggu wage. Selasa Kliwon Rebo Manis Kumis Pahing. Lalu yang satunya setupon Jumat Pahing setupon minggu wage. Lah ini 3 kali 4 12 hari. Lah di samping hari kelahiran, berarti sesungguhnya setiap manusia Indonesia ini, Jawa ini, ya mestinya minimal 13 hari dalam per 35 hari melakukan tirakat, semestinya begitu. Nah, ini yang perlu dipahamkan, bahwa kita itu memang manusia yang telah meninggalkan naluri keluhuran kita, dan lalu kita menyembah-nyembah naluri keluhuran bangsa lain, begitu loh. Kita berani berkorban manakala kita untuk memuji bangsa lain, 50 juta, 100 juta. Namun ketika saya rasan menguji loh, kan banyak tuh orang yang bergeduk monyo-monyo, Jawa cewek gitu. Mari kita bangkit, Nusantara bangkit, banyak. Namun ketika saya ini loh, dan demi Tuhanku, saksi Allah, bumi Allah, tanpa adanya wahyu ini niscaya Indonesia akan gonjang-ganjing terus. Saya rasa dihina-hina umpamanya. Namun saya nikmat gitu loh. Padahal dan demi Tuhanku, saya satu sosok saja mungkin cukup untuk danai saya, ya. Namun saya ingin menguji, melontarkan gitu loh. Kadang kan saya, wah, saya perlu dana umpamanya begitu loh. Lah, yang gembar-gembor Jawa cewek belum tentu, Mas. Belum tentu. Karena dia taunya Jawa itu sebatas dangdutan mungkin, ebek-ebekan, wayang-wayangan lah. Tidak tahu pamoring sukmo kan sejati. Namun saya nggak akan menghinakan, enggak. Namun ini Jawa pun ada tahapannya. Jawa sekedar jadi dalang, Jawa sekedar perdukunan, umpamanya kan banyak tuh. Kalau saya ngomong Ning Siti Nampi nanti, lah ini Jawa kategori apa? Nanti saya kena pasal ya. Nah kan bisa dibaca. Itu kan Jawa, Ning Siti Nampi, kategori apa? Kita harus tanggap.